Shalom semuanya. Shalom para pemirsa Facebook. Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Masih ya? Masih mendoakan Indonesia? Ya, jangan sampai enggak itu ya. Oke, kita langsung mulai saja. Kita lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Matius pasalnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 18 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Alkitab catat begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, saya sangat yakin dan percaya bahwa semua saudara yang hadir pada malam hari ini, ya pemirsa di rumah, sudah pada tahu ayat-ayat ini. Sudah sering mendengar ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat ini sering diucapkan sama yang berdiri di depan untuk kebaktian-kebaktian yang sepi pengunjung. Jadi kalau udah ada kebaktian yang sepi pengunjung, biasanya yang di depan mulai ungkapin ayat ini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara, itu benar sekali bahwa Tuhan Yesus kita dia hadir di mana-mana. Tapi tolong ingat baik-baik ya, Tuhan Yesus mengatakan hal ini bukan untuk kebaktian yang sepi pengunjung. Bukan. Kalau saudara baca dari ayat yang di ayat ke-15 Matius 18, nanti aja baca di rumah. Yesus sebenarnya lagi mengajarkan murid-muridnya, saudara dan saya, tentang hal yang namanya unity. Tentang hal yang namanya membangun hubungan yang sehat. Tentang hal yang namanya komunitas, menerima perbedaan, dan seterusnya. Karena kalau saudara mulai baca di ayat yang ke-15, jelas Yesus katakan kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, tegur dia 4 mata. Masih juga jatuh dalam dosa, ya, panggil saksi yang lain. Masih juga jatuh dalam dosa, sampaikan masalahnya untuk jemaat. Masih juga jatuh dalam dosa, anggap dia orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Lalu muncullah ayat-ayat yang baru saja kita baca. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Lalu Yesus menambahkan dengan kalimat yang sangat-sangat powerful. Dia bilang begini, jika ada di antara kamu 2 orang saja, dia sebutin loh angkanya, 2 orang saja bisa sepakat, ya, lalu mereka minta apa saja, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah saudara, kata inilah yang saya mau sharing buat saudara-saudara, kira-kira sampai jam 10 malam. Yang amin cuma 3, jadi 45 menit lagi selesai. Nah, saya begini saudara, ada 3 level orang Kristen terima firman Tuhan. Level pertama namanya adalah pengetahuan. Banyak orang Kristen datang ke gereja, datang ke kebaktian, ikut seminar dalam dan luar negeri, mau nambah pengetahuan. Fine, gak ada salahnya gitu-gituan. Ya. Tapi malam hari ini coba ya naikkan level penerimaan firman Tuhan dalam diri saudara ke level berikutnya. Namanya adalah pewahyuan. Jadikan pengetahuan rohani saudara itu jadi pewahyuan. Bukan cuma tahu tok. Bukan cuma tahu aja. Tapi itu firman Tuhan mulai merema, mendarah daging di dalam saudara dan saya. Tapi malam hari ini saya mau ajak saudara-saudara di Anugerah Ministry. Ya, jadikan firman Tuhan pada level tertinggi. Namanya adalah budaya. Budaya. Ya, saudara tahu budaya? Orang Indonesia sebelum makan punya budaya, ngapain dulu? Foto-foto dulu, betul. Ya, 5 tahun belakangan seperti itu. Tapi dari kecil saya diajarkan dan udah jadi budaya. Orang Indonesia sebelum makan punya budaya cuci tangan. Nah, yang namanya budaya nggak perlu disuruh-suruh, karena udah budaya, udah autopilot kita ngerjainnya. Ya, nggak perlu dimarah-marahin, nggak perlu dipaksa-paksa. Pertanyaan saya buat saudara, orang Kristen kalau sakit hati punya budaya langsung ampunin? Enggak kan?
Jangan belaga nggak tahu gitu mukanya, hah? Kita mesti nunggu retreat dulu, mesti nunggu pembicara dari luar negeri datang, hah? Ya, yang parahnya mesti nunggu kanker dulu, tumor dulu, selangnya udah banyak baru mau rilis forgiveness. Ini bukti bahwa firman Tuhan belum jadi budaya, belum. So, saya mau ajak saudara-saudara ya untuk menjadikan firman Tuhan ini budaya dalam kehidupan kita. Gak perlu dipaksa, gak perlu disuruh, tapi respon kita terhadap kehidupan pakai firman Tuhan. Bukan pakai emosi, bukan pakai hal-hal yang lain. Oke? Nah, salah satu budaya firman Tuhan yang saya mau sharing buat saudara, again, namanya adalah sepakat. Yang Yesus sebutkan di ayat 19. Ya, jika ada di antara kamu 2 orang saja sepakat, lalu meminta apa saja, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, kita seringkali orang-orang Indonesia kalau mendengar kata sepakat, yang seringkali mendarat di kepala kita adalah seragam atau menjadi sama. Ya. Nah, saudara tolong ingat baik-baik, catat dalam hati saudara, kata sepakat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sebenarnya diambil dari bahasa musik. Bahasa Yunaninya namanya adalah symphoneo. Ya, dan dari kata symphoneo kalau kita terjemahkan kembali ke bahasa Indonesia, bisa kita dapatkan kata simfoni atau harmonisasi. Dan kalau saudara mau lihat konsep sepakat paling luar biasa, lihatlah di grup musik. Gak ada pernah terjadi ya sebuah grup band, pemain drum iri sama pemain gitar. Gak ada. Lagi main drum dia kesel gitu, sialan dia main gitar. Gak ada. Gak ada grup musik pemain gitar iri sama vokalis. Gak ada. Mereka enjoying themselves. Mereka menikmati peran mereka masing-masing sampai muncullah harmonisasi. Grup band kayak gitu kan? Ya. Nah, sebenarnya kata sepakat punya pengertian adalah bukan seragam, bukan menjadi sama. Tapi kata sepakat punya pengertian adalah menerima perbedaan. Makanya Yesus bilang, dan dia pakai angka, bilangnya, jika di antara kamu 2 aja bisa menerima perbedaan, doa mereka jadi powerful. Itu maksudnya Yesus. Nah, seringkali gereja yang terjadi sama orang Kristen, kita sulit terima perbedaan. Makanya doa-doa kita jadi powerless. Gak ada kuasanya. Doa-doa kita itu kayaknya kosong, gak nembus ke surga. Karena apa? Kita lihat jeans robek aja kita sakit mata. Hah? Lihat orang rambutnya merah dikit kita sakit mata. Ya, kita nggak bisa terima perbedaan. Kita lihat orang musiknya berbeda sama kita dikit, kita langsung sakit kuping. Kita sulit terima perbedaan. Ya, kita sulit banget. Makanya banyak doa-doa kita nggak nembus, nggak dijawab sama Tuhan. Karena Yesus bilang kan, ya jika di antara kamu 2 saja sepakat, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, saudara, Yesus mengatakan kata sepakat. Ya, karena memang gaya hidupnya Tuhan yang kita sembah memang seperti itu. Jadi Yesus kita tuh kalau dia ngomong sesuatu, dia memang udah hidupin juga seperti itu. Dia nggak pernah kasih instruksi yang dia nggak hidupin. Ya, so Tuhan kita, dia punya gaya hidup memang seperti itu. Allah kita dari awal dia nggak pernah jadi pemain tunggal, dia nggak pernah jadi penyanyi solo, dia nggak pernah one man show. Itu Tuhan kita. Ya, saudara mau lihat buktinya? Kita lihat sebentar di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Coba lihat sebentar. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Oke, Alkitab bilang begini, berfirmanlah Allah, baiklah siapa saudara? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, pertama kali Tuhan represent dirinya. Pertama kali Tuhan menyatakan dirinya. Dia menggunakan kata kita.
Ya, ini pertama kali loh Tuhan menyatakan dirinya. Ya, dan anak-anak kecil sudah tahu. Kalau dengar kata kita berarti lebih dari satu, is more than one. Dan kita orang Kristen pasti sudah tahu. Kalau dengar Tuhan ngomong kita, di dalamnya ada siapa aja, kita pasti udah tahu. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Membentuk satu kesatuan yang namanya Tuhan. Makanya habis Tuhan ciptain segala sesuatu, dia bilang semua bagus kan? Ya, matahari bagus, laut bagus, daratan bagus, tapi waktu dia lihat Adam sendirian. Ya, itu kalau difilmin mungkin kayaknya Tuhan bingung. Loh, kok nggak sama kita? Karena Tuhan kita, Adam sendirian. Makanya pertama kali keluar dari mulutnya Tuhan, gak baik manusia seorang diri. And let me tell you, Tuhan bicara seperti ini bukan supaya kita buru-buru nikah. Oke? Saya ketemu banyak orang Kristen udah nikah masih ngerasa lonely juga. Jelek. Yes, masih pakai statusnya feeling lonely, bla bla bla. Hah? So Tuhan bicara seperti ini, ya. Tuhan mau kasih tahu bahwa hey, manusia perlu connection dengan yang lain. Manusia perlu punya kaca dari yang lain. Manusia perlu dikoreksi sama manusia yang lain. Manusia perlu berhubungan dengan manusia yang lain. Itu maksudnya. Ya. Dan saudara mesti tahu, ya, gaya hidupnya Tuhan kita dari proses penciptaan sudah seperti itu. Dia adalah Allah yang cinta hubungan. Nah, sekarang ada oknum lain yang punya gaya hidup juga. Ya. Namanya adalah iblis. Iblis punya gaya hidup. Dan gaya hidupnya iblis itu jelas berlawanan dengan Tuhan. Kalau Tuhan cinta hubungan, iblis tidak. Iblis dia cinta diri sendiri. Ya, iblis gak cinta komunitas, iblis tidak cinta kesatuan, ya. Tapi iblis dia cinta diri sendiri. Egosentris. Berpusat pada diri sendiri. Ya. Saudara masih ingat waktu lagi proses penciptaan ada malaikat diusir dari surga? Namanya Lucifer. Kasusnya Lucifer dicatat di Yesaya 14 dan Yehezkiel 28. Dalam beberapa ayat saja, kata aku muncul berkali-kali. Ya, so waktu lagi proses penciptaan, Tuhan sebut dirinya kita, iblis sebut dirinya aku. Aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi, aku hendak menyamakan bintang-bintang di langit, aku begini, aku begitu. Ya, sudah jelas iblis berpusat pada diri sendiri. Dan ini gaya hidupnya iblis. Dan saudara mesti tahu, iblis lagi kerja keras. Dia ambil lembur. Dia ambil overtime. Untuk apa? Ciptaannya Tuhan, ikutin gaya hidupnya dia. So be very careful with this. Karena Alkitab sudah pesan, salah satu keadaan manusia di akhir zaman adalah mentingin diri sendiri. Be careful. Ya, iblis lagi kerja keras banget. Ya, dan saudara mesti tahu, semua negara-negara yang penduduknya individualnya tinggi, gereja sulit bertumbuh. Fakta berbicara. Ya, Eropa, kita mulai dari Eropa dulu. Eropa adalah bangsa yang penduduknya udah individualnya tinggi. Ya, penduduknya udah mentingin diri sendiri. Mereka udah nggak mau punya anak loh. Ya, maunya pelihara anjing. Ya, udah nggak mau punya anak. Saking seneng hidup sendiri-sendiri di Eropa. Dan gereja sulit bertumbuh di sana. Ya. Makanya orang yang fokus sama sosial media, main sosial media terus, dikhotbahin tuh udah mulai susah loh. Yes. Karena mereka mulai mentingin diri sendiri, sementara pesannya gospel adalah kita mentingin orang lain. Kasih waktu sama orang lain, kasihi orang lain, kasih tumpangan buat orang lain, ya, berdoa buat orang lain, ampuni orang lain. Sementara gaya hidupnya iblis, tolong dong, lo yang perhatiin gue dong. Hah? Kamu dong yang kasih waktu buat saya. Hah? Kamu dong yang ini, kamu dong yang buat saya. Semuanya aku, dan aku.
Seperti penulis Amsal 30 mengatakan, lintah punya 2 anak, untukku dan untukku. Self-centered. Di Eropa kita mau doain orang, dimarahin. I wanna pray for you. How dare you? Dimarahin kita. Berani-berani amat kamu doain saya. Karena apa? Mereka sudah berfokus pada diri sendiri. Mereka udah gak ngerti lagi apa yang namanya hubungan, sosialisasi dengan orang lain. Udah gak ngerti. Udah ditinggalin gaya hidup seperti ini. So gereja ditinggalin di Eropa. Banyak gedung gereja, gedungnya doang masih ada, isinya bukan kebaktian. Ya, di Belanda saya ngelihat pakai mata kepala saya sendiri di kota namanya Amsterdam. Ada gereja, lobinya sudah dipakai untuk tempat prostitusi. Red light district. Ada gereja isinya jadi diskotik. Ya, jadi tempat paranormal dan seterusnya. Kok gedungnya nggak diruntuhin? Oh jangan, biar turis-turis bisa foto di depannya. Peninggalan abad sekian-sekian dan seterusnya. Ya, Eropa. Di Indonesia, kita orang Indonesia, kita ini gaya hidup kita masih komunal sekali. Orang Indonesia tuh bisa loh janjian dadakan, masih bisa kan? Ya 3 jam sebelumnya, lo ntar di mana? Nonton Star Wars yuk? Yuk, bisa kejadian. Kalian tahu Star Wars kan? Oh tahu ya, oke. Iya. The Last Jedi. Orang Indonesia masih bisa seperti itu, ya. Tapi dengan adanya sosial media hari ini, ya, yang mengharuskan kita edit foto, mengharuskan kita mikirin captionnya apa, itu 2 jam sendiri loh. Ya, belum posenya. Tiba-tiba kita jadi orang-orang yang lupa mama kita kabarnya gimana. Kita lupa papa kita gimana, kita lupa adik kita ada di mana, kita jadi lupa segala sesuatu. Ya, saya udah ketemu banyak orang Kristen lagi edit foto dipanggil sama anaknya marah. Udah banyak. Kita mulai tanpa kita sadari, ya dengan sosial media iblis bisa pakai juga. Ya, kita mulai ikutin gaya hidupnya iblis. Mulai mentingin diri sendiri. Kita lupa sama yang lain. Saudara, Alkitab ternyata sudah mencatat gejala orang yang individualnya tinggi. Ya, nah kalau gejala ini ada pada saudara, buru-buru cari sahabat. Bukan buru-buru nikah ya. Buru-buru cari komunitas. Ya, buru-buru punya connection with the good people. Ya, buru-buru. Kita lihat ya, Amsal 18 ayat yang pertama. Amsal 18 ayatnya yang pertama. Ya. Orang yang apa saudara? Menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ini dia. Gejala yang dicatat sama Alkitab untuk orang-orang yang individualnya tinggi. Orang yang menyendiri, mereka cari maunya sendiri, lalu amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Dengan kata lain saya mau katakan buat teman-teman semua, bahwa orang yang individualnya tinggi, mereka cari ya maunya mereka sendiri, terus mereka nggak bisa dinasehatin. Dinasehatin cepat marah kata Alkitab. Cepat naik darah, cepat tersinggung. Oh, kalau gejala ini sudah ada pada kita, buru-buru cari sahabat, again. Buru-buru berkomunitas. Buru-buru connect with beautiful people. Jangan sendiri-sendiri terus sama sosial media. Bahaya, banyak orang sekarang punya 2 kepribadian. Ya, waktu ketemu diem, di WhatsApp bawel. Yang belakang nggak tahu gitu, hah? Udah banyak yang begitu. Ya, fotonya di sosial media sama aslinya beda. Hah? Ya, di sini nggak ada. Di tempat lain ada, ya. Di Permata Biru banyak ya, Permata Hijau nggak ada. So, saudara, be careful with this. Ya, karena orang-orang yang individualnya tinggi, mereka itu cepat tersinggung. Gak bisa dibilangin, dinasehatin tuh marah, apalagi dikritik. Perang dunia sama orang-orang kayak beginian.
Ya, so be very careful with this. Dan saudara mesti tahu, salah satu roh yang lagi kuat bergerak di akhir zaman, namanya adalah roh Kain. Saudara tahu Kain? Kain bukan yang nempel di badan saudara. Tapi Kain ini kakaknya Habel. Kita lihat sebentar ayatnya ya. Di kitab Yudas, coba lihat. Yudas jarang dibuka ya. Yudas lagi bicara soal hukuman atas guru-guru palsu. Yudas lagi bicara soal akhir zaman. Ayatnya yang ke-11. Yudas ayat yang ke-11. Yudas 1 ayat yang ke-11. Yudas Yes, ini dia. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Oke, ada 3 nama yang disebutkan Yudas di sana. Kain, Bileam, dan Korah. Bileam dan Korah disebut salahnya sama Yudas. Bileam itu kesesatan dalam hal upah atau uang. Korah itu kedurhakaan atau pemberontakan. Nah, Kain agak-agak abu-abu sebutannya Yudas. Celakalah mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Nah, kalau saudara baca ya dari bahasa aslinya, sebenarnya maksudnya Yudas adalah celakalah mereka yang mengikuti gaya hidupnya Kain. Itu maksudnya. Mereka akan sesat dalam hal keuangan dan mereka akan berontak di mana-mana. Itu maksudnya. So, pertanyaannya, gaya hidupnya Kain emang seperti apa? Itu pertanyaannya. Ceritanya Kain di Alkitab saudara dan saya cuma ada 1, di Kejadian 4. Gak usah dibuka, saya review aja buat saudara-saudara. Judulnya Kain dan Habel. Ya, jadi ceritanya begini. 2 kakak beradik ini mempersembahkan korban persembahan, 1 dari pertanian, 1 dari peternakan. Betul? Menurut guru-guru sekolah minggu, asapnya Habel lurus ke atas, asapnya Kain belok-belok. Dahsyat loh guru-guru sekolah minggu. Boleh kasih tepuk tangan buat guru-guru sekolah minggu yang meriah. Itu nggak ada di Alkitab asapnya Kain belok-belok tuh nggak ada. Cuman guru sekolah minggu dapat pewahyuan kayak begitu. Dan pewahyuan mereka dahsyat, itu nancep di kepala saya sampai hari ini loh. Hah? Oke, ini yang menyebabkan korbannya Kain nggak terlalu diterima sama Tuhan. Korbannya Habel yang diterima. Kain mulai ngiri, gitu kan ceritanya. Dan waktu dia ngiri, Tuhan kasih pertimbangan. Tuhan nasehatin Kain, Kain hati-hati, be careful. Dosa sudah ngintip di depan pintu, kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu yang akan dikuasai sama dosa. Kain gak peduli. Dia tetap ajak Habel ke padang belantara, dihajar Habel. Bam, mati Habel. Tuhan datang lagi. Tuhan bertanya sama Kain. Ingat ya saudara, kalau Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan gak tahu. Setuju? Tuhan udah tahu Habel di mana. Tuhan tuh kalau bertanya, Tuhan minta pertanggungjawaban. Itu Tuhan. Ditanya Kain, Kain, where is your brother? Masih ingat jawabannya Kain? Am I my brother's keeper? Apakah aku penjaga adekku? Tahu nggak itu maksudnya apa? Gini maksudnya, Tuhan, Habel mau susah, mau melarat, mau sakit, mau mati sekalipun, mau kelaparan, ngapain saya jagain dia? Dia mau ngapain bukan urusan saya. Orang Jakarta ngomongnya, lu, gue. Lu mau apa bukan urusan gue mau ngapain juga bukan urusan lu. Dan ternyata gaya hidup lugu ini, gue, ternyata dihasilkan dari gaya hidup yang anti-unity, anti-community, anti-relationship. Mentingin diri sendiri, berpusat pada diri. Lu mau apa bukan urusan gue, gitu kan? Gue juga mau ngapain bukan urusan lu. Oh, hukuman Tuhan buat Kain mengerikan. Tuhan ngomong gini, oh gitu Kain, oke. Mulai hari ini kamu akan jadi pengembara dan pelarian seumur hidupmu. Saya dulu mikirnya gini, oh Kain enak banget dihukum sama Tuhan suruh traveling seumur hidup. Hah? Make sense? Ya, saya dulu mikirnya gitu, enak banget. Ternyata kalau saudara baca dari terjemahan Alkitab bahasa Inggris, itu yang jelas. Tuhan ngomongnya gini, Cain, from this day, you're gonna be a homeless fugitive and vagabond. Ya, homeless.
Ternyata Kain dihukum sama Tuhan gak bisa pulang seumur hidup. Ini ngeri banget. Gak bisa pulang. Saudara pernah ngerasain gak bisa pulang? Saya pernah. Di Lombok. Ya, lagi high season, pesawatnya rusak. Gak ada pesawat pengganti. Dan pihak airline memberikan kami semua, termasuk saya, ya nggak semuanya. Saya dikasih hotel bintang 5 sama airline-nya. Ya karena lagi high season. Ya. Saya masuk di hotel tersebut rasanya kayak bintang 7. Pusing. Nggak ada senengnya sama sekali. Ya, mau bintang 5 kayak mau keren kayak gimana, nggak ada enaknya udah. Karena apa? Nggak jadi pulang. Menyebalkan nggak jadi pulang. Saudara nyadar pulang adalah hal yang menyenangkan? Ya, itu istilah terkenal sampai hari ini loh. Dan masih relevan until today. Home sweet home. Saudara kayaknya mukanya masih, pulang menyenangkan. Bapak tahu istri saya nggak Pak? Dia bikin saya nggak pengen pulang Pak. Bapak tahu suami saya nggak pengen pulang kalau inget dia Pak. Saudara, in the back of our heads, ternyata ya di dalam kepala kita semuanya mengatakan pulang adalah hal yang menyenangkan. Mari kita buktikan sama-sama ya. Oke? Semua kalau malam tidur? Tidur. Saya nggak bisa tidur Pak, at least saudara baring-baringan kan di tempat tidur. Nggak ada yang jam 3 pagi push up 50 kali, nggak ada kan? Hah? Kita semua baring-baringan ya. Let's say kita tidur 6 jam atau 7 jam. Seharusnya bangun fit dong. Tapi pertanyaan saya, ada yang kalau bangun pagi lompat dari tempat tidur, woi gue mau ke kantor. Ada yang gitu kalau bangun pagi? Hah? Oh ada. Semua orang, mostly, ya, most people, kalau alarm bunyi, itu susah banget kita. Snooze. Ya, kita susah pisah sama bantal dan guling. Dan waktu kita udah mandi, keluar kamar mandi, udah mandi loh. Ya, tetap kita mukanya kayak orang masih tidur loh. Udah mandi loh padahal. Masuk kantor pagi-pagi, datang ke kampus, ya, disapa sama temennya, morning, kita, morning, kayak belum bangun loh. Makanya postingan yang trending topik tiap pagi adalah my morning booster, selalu gitu kan. Kita perlu di-boost kalau pagi-pagi. Anehnya gini, waktu jam kantor selesai jam berapa? Jam 5, setengah 5, jam 5. Alarm di kantor bunyi kring. Semua tertawa padahal nggak ada yang suruh. Hah? Gue balik dulu ya, beda sama pagi-pagi tadi. Hah? Dan waktu pulang punya energi tambahan. Ya, nggak mau pulang kan? Kita waktu lagi pulang, kita punya energi mampir mall dulu, ya, mampir 21 dulu, ke supermarket dulu, latihan di gereja dulu, apalah. Punya energi kita, ya, waktu lagi pulang, orang Jakarta. Udah lama nggak banjir, kemarin banjir lagi. Kenangan. Kita rela kalau banjir, buka sepatu, gulung celana, lewatin banjir, mau kemana? Pulang. Pertanyaan saya, kalau mau pergi depan rumah banjir, ada yang mau pergi? Nggak ada kan? Kesempatan kan? Kita telepon kantor langsung, bos banjir bos. Ini membuktikan bahwa pulang is a wonderful thing. Kita kalau pulang kayak punya energi kita kalau pulang. Makanya peristiwa pulang di Alkitab heboh.
Ya, Ishak sama Yakub waktu damai Yakub sama Esau. Damai pulang, Ishaknya heboh bikin pesta. Anak yang hilang pulang heboh. Pulang is a wonderful thing. Kain dihukum Tuhan gak bisa pulang seumur hidup. Dan masalah orang Kristen di mana-mana seringkali seperti ini, kayak Kain. Tuhan kalau suruh kita berkomunitas, berhubungan dengan orang lain, Tuhan tuh bertanggung jawab. Ya. Ya, when he speaks, he provides. Tuhan tuh selalu begitu. Ya. Tuhan kalau suruh sesuatu, dia pasti kasih tools-nya. Ya. Nah, ini kayak saudara, dikasih komunitas namanya Anugerah Ministry. Dikasih sama Tuhan. Ya, ada gereja mereknya ini, itu, ono, dan lain sebagainya. Itu dikasih sama Tuhan. Dan saudara, ada di Anugerah Ministry, bukan kebetulan. Tuhan yang suruh saudara gabung di sini. Bukan kebetulan. Ya. Nah, tapi masalahnya orang Kristen, ya, waktu masuk di komunitas tertentu, ya, ribut sama gembalanya, pindah gereja. Di gereja baru ribut sama worship leader, pindah gereja lagi. Di gereja baru ribut sama tukang parkir, pindah gereja lagi. Akhirnya hidup kita lari dan mengembara. Persis kayak Kain. Dan Yudas catat tadi, celakalah mereka yang ikutin gaya hidupnya Kain. Mereka akan sesat dalam hal keuangan dan mereka akan berontak di mana-mana. So be very careful with this. Dan saudara, kalau saudara sudah join di komunitas tertentu, saya cuma mau share buat saudara sebagai penutup. 3 agenda, ya, kalau kita berada di sebuah komunitas. Namanya cuma satu, membangun hubungan. Membangun hubungan seringkali dilupakan dari agenda gereja hari ini. Karena kita terlalu sibuk cuma bangun program, bukan bangun hubungan. Kita cuma sibuk bikin acara, bikin ini itu, kita melupakan apa yang namanya relationship, hubungan. So agenda orang-orang Kristen yang seharusnya jadi budaya, membangun hubungan ada 3. Yang pertama, bangun hubungan sama Tuhan. Saya percaya semua saudara udah pinter dalam hal ginian. Saya langsung lompat ke poin kedua. Yang kedua, bangun hubungan sama sesama. Please. Hah? Orang Kristen kalau bubar kebaktian, saya suka sedih, miris ngelihatnya. Cuman 3 kalimat basa-basi yang keluar dari mulutnya, sama kanan kirinya. Yang pertama, shalom, apa kabar? Yang kedua, semua baik-baik. Yang ketiga, saya pulang dulu ya, udah. Itu namanya basa-basi busuk. Oke, udah basa-basi busuk lagi, ya. Coba dong, bangun hubungan. Bangun hubungan yang real, bukan yang basa-basi. Semua pernah SMA dulu? That was the best years. Ya, putih abu-abu. Wow, you cannot go wrong, man. Hah? Putih abu-abu tuh top banget, ya. Dan semua waktu SMA pasti semua punya geng. Mama saya aja punya kok. Mama saya udah 74 hari ini, dia masih inget temen gengnya dulu di SMA. Saya juga punya. Udah 30 tahun, kita masih main bareng sampai hari ini. Kita berlima, sebenarnya berenam. 1 pindah ke Australia, cewek tomboy. Ya, jadi kita tinggal berlima. Ya, 2 bulan lalu kita masih ke Bali berlima. Masih. Ya, tiap lebaran saya ke mereka, tiap Natal mereka datang. Masih. For 30 years. 30 tahun. Ya. Jadi dulu ceritanya di SMA begini. Kita berenam. Kalau pulang sekolah karena kita nggak banyak uang, kita beli nasi bungkus 2, teh botolnya 3. Sendoknya 1, sedotannya 1. Cara makan dan minumnya gini. Hap, 1 hap, pindah 2, 3, 4, 5, 6, balik lagi saya. Teh botol juga gitu. Ya, 1 zip, pindah 2, 3, 4, 5, 6, balik lagi ke saya. Bisa bayangin nggak berapa jigong yang ngumpul di situ? Tapi kita berenam, ya, kita berenam. 1 sedih, yang 5 ikut sedih. 1 seneng, yang 5 ikut seneng. 1 dipukul, ini yang lagi bicara paling nggak terima dulu. Hah? Oh, dipukul sama siapa? Hah? Nggak terima. Ya, geng kayak gitu kan? Ya, nah. Saya suka wondering hari ini.
kok di gereja nggak ada geng? Kok nggak ada? There is no gang in the church. Nggak ada. Di gereja malah kebalik. Satu seneng, yang lain ngiri. Satu susah, yang lain seneng. Di gereja begitu. There is no gang. Makanya banyak orang ke gereja ngomongnya gini, saya ke gereja Pak, lihat Tuhannya aja Pak. Mau lihat orang-orangnya Pak. Saya pelayanan lihat Tuhannya aja Pak, nggak mau lihat orang-orangnya. Karena emang terbukti orang gereja nyebelin. Nyebelin, kita nggak geng. Karena apa? Akar permasalahannya, kita meniadakan apa yang namanya hubungan. Acara became number one and hubungan nggak tahu nomor berapa. Kita nggak mahir membangun hubungan, enggak. Kita mahirnya basa-basi. Kita nggak bisa lewatin konflik bersama-sama, nggak bisa. Ya, di sel group ada konflik, bubar langsung sel grupnya. Kita cuman kumpulan yang sandiwara seringkali, main sandiwara. Ya, mengatasnamakan Tuhan, senyum kita demi shalom, harus senyum, bla bla bla. There is no gang. Coba mulai bangun hubungan. Bangun hubungan, saya percaya saudara, seperti yang Yesus bilang, jika ada di antara kamu dua aja, mereka bisa terima perbedaan, sepakat. Doa mereka akan jadi powerful. Kalau saudara sudah mahir membangun hubungan di dalam, agenda ketiga, bangun hubungan keluar. Ke siapa? Ke orang-orang yang sakit hatinya. Roh Tuhan ada padaku dan aku diutus ke orang-orang yang remuk hatinya. Dari perjanjian lama Tuhan udah ngomong gitu. Orang yang sakit hati tuh kenapa sih sakit hati? Tahu gak orang sakit hati kenapa? Orang sakit hati karena putus hubungan sama orang yang mereka cintai. Sakit hati. Sakit hati adalah seseorang yang mengalami putus hubungan dengan orang yang mereka kasihi atau cintai. Banyak yang batuk kalau udah sakit hati ya. Makanya saya mengaminkan penyanyi dangdut itu. Ya, penyanyi dangdut ngomong gitu kan. Ya, saya aminin banget. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu bener banget. Karena sakit hati, orang bisa kemana-mana gara-gara sakit hati. Masalah generasi apa sih hari ini? Masalah generasi itu berontak kan, generasi ya, okultisme, free sex, dan lain sebagainya. Waktu ditelusuri akarnya gara-gara sakit hati. Sakit hati di rumah, keluar jadi monster di luar rumah. Akarnya semua sakit hati. So sakit hati itu ngeri. So bangun hubungan sama orang-orang kayak gini. Jangan jadi kumpulan, ya cuman sampai pada level yang kedua bangun hubungannya. Eksklusif. No, bangun hubungan keluar. Karena kalau saudara kuat di dalam, saya percaya saudara punya backbone yang kuat. Nah banyak orang Kristen mau sok-sok, duanya nggak ada nih, nggak punya komunitas, langsung main bangun hubungan di luar. Makanya banyak yang kepleset, jatuh dalam dosa. Bukan kita yang pengaruhin, kita yang dipengaruhin. So komunitas saudara is your backbone. Ya, is your backbone. Saudara membangun hubungan keluar. Sebagai penutup, saya cuma mau kasih kesaksian buat saudara. Kira-kira berapa bulan lalu, ada seorang, dibilangnya ibu, janjian sama saya. Waktu datang, itu satu, kita janjian di Immanuel, itu satu toko buku kami itu nggak ada yang bisa kerja waktu ibu ini datang. Karena apa? Dia cantik banget, tinggi, dan dia wangi banget. Semua mata ngeliatin dia. Waktu duduk depan saya juga bengong lihat dia. Cantik banget ini ibu. Tapi waktu dia ngomong, ternyata dia laki-laki. Gubrak.
Ya, KW1 banget. Waktu dia ngomong ternyata suaranya lebih besar dari saya. Halo Pak Jesse, ih mampus gue lagi. Hah? Saudara, singkat cerita, ternyata waktu dia mulai cerita sama saya, dia adalah seorang yang sakit hati. Karena orang tuanya ekspektasi punya anak perempuan, akhirnya waktu dia lahir, dia seperti ditolak sama orang tuanya. Dan dia berusaha menyenangkan hati orang tuanya dengan menjadi anak perempuan. Dan itu keterusan sampai dia besar. Dan waktu dia bertemu dengan saya, dia baru bayar down payment di rumah sakit di Jerman untuk operasi ganti kelamin. Oke? Nah, waktu dia baru cerita-cerita seperti itu, ya akhirnya saya ngomong gini sama dia. Oke, mulai hari ini Bu, Pak, saya bingung manggil dia apa, ya. Saya bilang sama dia, mulai hari ini saya akan menjadi teman buat Anda. Teman ya, bukan pacar, teman. Tolong digarisbawahi. Dan selama 6 bulan, saya masih ingat banget, selama 6 bulan sesudah pertemuan kita itu, kira-kira seminggu bisa 2 kali kita makan bareng di mall. Dan kalau makan bareng di mall, saya makan hati banget. Kenapa? Karena kalau kita jalan di mall, dia ngelendot sama saya. Dan suaranya gede banget kan? Suaranya gede banget. Kita makan di mana, Bu? Wih, hah? Itu satu mall sepertinya bukan ngeliatin dia, ngeliatin saya. Dan semua muka-mukanya sama kayaknya, kalimatnya kayak sama di kepala mereka, kayaknya lihat saya, oh itu pacarnya, kayaknya begitu. Hah? Yes. Singkat cerita 6 bulan kita sering pergi bersama-sama. Di bulan ke-6 saya mulai cek bill saya makan sama dia. Udah jutaan. Jutaan makan 6 bulan. Seminggu let's say 2 kali. Ya, jutaan makan sama dia. Tiba-tiba di bulan ke-7 kita berteman. Dia tiba-tiba one day datengin saya, dia bilang begini. Jess, ini hari terakhir kamu lihat saya dandan. Maksud lo? Enggak, saya sadar saya ini seorang pria. Saya sadar sekarang. So this is the last day, ya, kamu akan lihat saya dandan kayak begini. Are you sure? Saya tanya balik sama dia. Singkat cerita, besoknya dia ketemu saya, ternyata dia ganteng banget. Dia potong rambutnya, dia udah nggak pakai eyeliner segala macam, dia ternyata ganteng. Ya, walaupun dia masih ngondek-ngondek gayanya, ya, but dia change, dia balik jadi pria lagi, ya. Dan di depan saya dia telepon rumah sakit di Berlin, dia cancel jadwal operasi. Rumah sakit di Berlin mengatakan down payment Anda akan angus, dia bilang it's okay, itu angus nggak apa-apa. Saya lebih sadar sekarang bahwa saya adalah seorang pria. Dan saudara, berapa minggu lalu dia baru telepon saya, dia bilang gini, Jess, gue punya pacar, yang bener loh. Hah? Enggak, jangan kaget dulu dong, jangan kaget. Pacarnya beda jenis, katanya. Saudara, saya cerita seperti ini, saya nggak suruh saudara-saudara selesai kebaktian ini pada hubungan jadi temen, no. Ya. Don't try this at home. Di kepala saya cuma satu, saudara. Itu bill yang jutaan, 6 bulan kita makan sama-sama. Gak ada artinya dibanding satu orang ini berubah. So, membangun hubungan memang mahal. Ya, saudara gak perlu makan-makan di restoran. Dengan pisang goreng sama kopi pahit aja, ya, itu bisa membuat atmosfer jadi berubah. Karena di saat orang mulutnya terbuka, hati mereka akan terbuka juga. Ya, dan bangun hubungan di mana-mana mahal. Dari dulu Yesus sudah kasih contoh. Demi hubungan dia bayar pakai nyawa dan darahnya sendiri. Demi hubungan sama saudara dan saya. Ya, dan sampai hari ini sama, ya. Owner perusahaan mau networking sama siapapun owner yang lain harus keluarin dari koceknya sendiri. Demi sebuah networking terjadi. Karena memang membangun hubungan itu mahal.
Dan saudara, saya berdoa buat saudara-saudara, supaya saudara-saudara benar-benar menjadi orang-orang yang mahir dalam membangun hubungan. Karena saya percaya seperti janjinya Tuhan Yesus, kalau kita bisa sepakat menerima perbedaan satu dengan yang lain, doa-doa kita akan banyak dijawab sama Tuhan Yesus. Ya, saya percaya ini adalah salah satu kunci kita memasuki tahun 2018. Ya, kalau kita mau lihat doa-doa kita banyak yang dijawab, jadilah orang-orang yang mahir dalam membangun hubungan. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat, harmonis dalam keluarga, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Saya minta dengan hormat worship leader kita, Mario. Please pray. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, firman yang begitu menguatkan dan memberkati kami. Dan kami boleh terbuka dalam pandangan-pandangan pertumbuhan rohani kami. Dan kami boleh melihat juga bahwa karya Tuhan, kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kami. Oleh sebab itu dengan firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar, biar dapat menjadi hidup, lebih hidup lagi di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat mengimpartasikan dan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih anugerah-Mu melimpah atas kami sehingga kami boleh menikmati semua anugerah Tuhan dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Jisil Antang yang sudah menjadi saluran berkat atas kami, dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, akan menjadi berkat yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan memberi, kami percaya persembahan yang akan kami berikan dengan kasih Tuhan, dengan sukacita yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.